Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi dengan channel obat tradisional Mbah Min, ramuan obat leluhur. Kali ini yang akan kita bahas adalah pengobatan penyakit darah tinggi atau hipertensi yang bisa mengakibatkan kelumpuhan atau stroke. Biasanya sebagian anggota badan itu terkena stroke, misalnya lumpuh separuh atau tangan atau kakinya saja. Ini sangat memprihatinkan, bahkan itu tidak dinyana-nyana oleh sang sakit. Oleh karena itu perlu kita ketahui pencegahan pengobatannya dari ramuan tradisional, di mana ramuan tradisional itu mudah, murah, dan mujarab. Mudah kita temukan di lingkungan sekitar kita, kemudian murah, memang tidak banyak biaya, dan mujarab ternyata sudah ditemukan oleh leluhur kita sebagai pengobatan alternatif yang sangat bagus. Tetapi pengobatannya ini bertahap dan sedikit demi sedikit. Kalau sudah sembuh, insya Allah itu sembuh dengan seterusnya. Memang penyakit darah tinggi atau hipertensi ini banyak diderita oleh masyarakat, di mana-mana banyak yang menderita. Oleh karena itu, pengobatan ini sangat penting. Perlu disebarluaskan, diberitahukan kepada yang lain agar tidak terjadi hipertensi sampai stroke. Ya, gejalanya, gejala stroke itu yang pertama, leher ini terasa kaku, kenceng. Nah, maka ya perlu dipijit-pijit begitu. Kemudian suka marah, wajah menjadi merah. Nah, kemudian biasanya di tangan, di kaki itu semutan atau geringgingen. Ini segera harus diatasi. Okay. Dan juga gejala yang lain adalah jantung ini bisa berdebar-debar. Oleh karena itu, dengan mengetahui gejala itu, segera kita tindak lanjuti, jangan sampai terjadi hipertensi atau stroke. Penyebabnya, ini salah satunya adalah tubuh itu kelebihan lemak. Hati-hati, saudaraku, bapak, ibu, saudara, jangan terlalu banyak makan yang berlemak. Misalnya jeroan, misalnya ya memang beli gaje untuk masak, atau juga kacang-kacangan, jenis kacang-kacangan yang mengandung banyak lemak, itu harus kita kurangi. Apalagi faktor U sudah mendekati usia tua, ini sangat-sangat berbahaya. Kemudian lemak itu menyumbat pembuluh darah, sehingga tidak lancar, gerakannya akan terhenti, maka terjadilah stroke. Yang berikutnya adalah karena darah ini terlalu kental, sehingga peredarannya tidak lancar. Hal ini disebabkan karena sering minum minuman yang mengandung alkohol. Hati-hati yang suka minum alkohol, okay? Minuman yang bercampur alkohol atau kadar alkoholnya tinggi, atau pakai bahan-bahan pengawet atau bahan kimia seperti minuman yang di dalam kemasan-kemasan itu dikurangi saja, karena kita lebih fokus kepada air putih itu untuk sebagai minuman akan lebih baik. Okay? Nah, pengobatannya tolong diperhatikan. Yang pertama, ini adalah satu resep. Kita kenal ini daun sirih. Okay? Daun sirih atau suruh. Okay? Syukur ada yang temuros. Dan ini temuros. Temuros itu ruasnya gatuk atau menjadi menyatu dalam satu titik. Ini sedah, ini kira-kira ya 10 lembar, ya 10 lembar. Kita cuci bersih, diambil daunnya saja juga boleh. Kemudian ditaruh di panci, ya, di panci. Kemudian bahan yang kedua adalah daun apokat. Ya, kita ambil 10, misalnya 10 saja. 10 lembar daun apokat. Sama kita cuci bersih.
ditaruh di periuk untuk merebus. Kemudian 3 bawang, 3 siung, 3 biji bawang putih, kemudian diiris-iris menjadi lebih kecil. Nah, ini kemudian kita taruh di sini juga, termasuk yang lain. Bisa satu lagi bahan yang ditambahkan direbus adalah daun seledri. Ya, daun seledri itu juga bagus. Kemudian kita kasih air penuh. Ya, setelah airnya penuh dengan 4 bahan utama itu, kemudian direbus. Meskipun tidak kami praktekkan, tapi namanya merebus, penjenengan sudah tahu, di atas kompor atau tungku bisa sampai mendidih. Kira-kira ya setelah mendidih itu tetap direbus sampai 10-15 menit. Nah, setelah itu didinginkan, kemudian ambil airnya, diminum. Bisa ditambah dengan 1 sendok madu asli. Kalau punya ini madu asli, ini ditambahkan untuk minum 1 sendok makan. Akan menjadi obat yang sangat manjur. Ini yang pertama, alternatif yang pertama. Silakan dipraktekkan, hanya daun apokat, kemudian daun sirih, bawang putih, kemudian daun seledri. Setelah akan diminum, setelah dingin diambil, ditambah madu. Boleh juga ditambah dengan jeruk nipis, keceran. Ini dipotong sedikit, begitu. Kemudian atau ini jeruk buah, kemudian kita tambahkan di dalam ramuan tersebut yang sudah dimasak atau direbus. Itu yang pertama. Pengobatan yang kedua, penjenengan lihat ini adalah daun krokot. Daun krokot ini sudah banyak ditemukan di halaman rumah atau di kebun. Biasanya kalau yang tanah yang baru itu tumbuh krokotnya. Ini bisa direbus, kemudian seperti tadi diambil airnya, ditambah sedikit madu, dikeceri dengan jeruk sebagai minuman pagi sore, siang juga boleh, pagi siang sore. Itu sebagai minuman alternatif yang kedua. Kalau tidak direbus, penjenengan biasa, ini bisa dibuat urap. Direbus sedikit, kemudian dicampur dengan daun yang lain, dibuat urap sebagai lauk makan. Itu alternatif yang kedua. Yang ketiga adalah ini, daun jeruk nipis. Kalau ada bunganya juga ada, juga bisa. Kemudian bijinya atau jeruk nipisnya kita ambil, kemudian kita potong-potong seperti ini, beberapa bagian. Daunnya juga bunganya kalau ada, ini sudah berbuah sehingga bunganya tidak kelihatan. Ini juga sama, direbus. Kemudian sekitar 10-15 menit. Setelah dingin, airnya diambil untuk minum, ditambah sedikit madu. Itu pengobatan yang ketiga. Nanti penjenengan pilih mana yang mudah didapat, mana yang cocok, itu yang dijadikan pengobatan. Yang keempat, pengobatan yang keempat adalah dengan umbi empon-empon yang dinamakan kunir atau kunyit. Itu artinya kuning, karena ini kuning. Ini kami mengupas saja, tangannya langsung kena kuning. Ini bisa untuk menghilangkan bau amis, atau yang lain sebagai, atau kalau ingin mudah, sekarang sudah ada, yaitu kunyit atau kunir kemasan. Tinggal potong saja, tinggal potong, krek, kemudian ditaruh. Nah, ini misalnya sekian, kemudian kita kasih air,
ditambah sedikit gula Jawa juga boleh. Kemudian kita tambahkan 1 sendok madu, oke. 1 sendok madu begitu. Dicampur, kemudian diaduk, dan nanti sebagai minuman. Praktis sekali, ini tinggal pagi pakai, siang minum lagi, sore minum lagi, sudah siap, sudah lembut, tinggal ngasih dengan air matang mestinya lebih enak lagi, yaitu airnya hangat ditambah madu. Ini alternatif yang keempat. Oke. Kemudian berikutnya yaitu dengan belimbing. Nah, ini belimbing penjenengan peso, walaupun ini belum begitu tua. Ini belimbing lingir. Nih, atau yang sudah walaupun kecil agak matang. Ini kita hilangkan lingirnya. Nah, kemudian kita belah, kemudian kita parut, dilembutkan, diparut, nanti ditambah sedikit air, nah, kemudian diaduk, airnya digunakan untuk minum agar lebih berkhasiat, ditambah madu. Memang ini luar biasa bagi umat Islam. Madu ini sangat-sangat bagus karena diberikan petunjuk oleh Allah lewat surah An-Nahl, ayat 69. Berikutnya, alternatif berikutnya hanyalah ini dengan menggunakan bawang, sama dengan tadi, yaitu bawang putih yang tadi. Ini bisa langsung direbus bawang saja, direbus, kemudian airnya diminum seperti minum jamu tadi. Atau penjenengan yang biasa, ini langsung dikunyah, langsung dimakan, dilek, enggak apa-apa. Itu juga obat untuk mengurangi hipertensi agar menjadi normal. Dengan bawang saja dikunyah, atau dibuat minuman, di jus, atau digodok, direbus, kemudian airnya diminum, ditambah madu. Ini sangat bagus untuk mengobati atau mencegah penyakit stroke atau hipertensi atau darah tinggi. Yang berikutnya adalah ini adalah buah maoni. Kalau dipecah, buahnya seperti ini. Dalamnya ini putih. Ini tidak kami kupas karena ini pahit sekali. Kalau tidak tahan pahit, maka makannya dengan pisang. Begitu pisang sudah lembut, ini ditempelkan, kemudian dilek, tidak merasakan pahit. Ini buah maoni. Ini juga untuk menyembuhkan penyakit hipertensi atau darah tinggi dengan buah maoni. Kita punya beberapa, dan ini yang sudah mengelupas, sudah tua. Ini di dalamnya ada isinya seperti isi sawo, itu kecil ya, tapi warnanya putih. Kemudian terakhir pengobatannya dengan yaitu buah pace atau buah mengkudu. Orang menyebut mengkudu atau juga yang menyebut dengan buah pace. Ini dibersihkan, dikupas kulitnya juga boleh, tidak juga boleh, kemudian diparut karena ini masih keras. Isinya seperti ini diparut, kemudian ditambah air hangat, disaring, airnya diminum. Kalau minum dari jus pace atau mengkudu, sebaiknya hidungnya ditutup. Hidungnya ditutup. Karena apa? Ini memang baunya menyengat. Kalau tidak tahan akan muntah. Tapi kalau sudah terbiasa nanti tidak apa-apa. Ini dibuat. Atau bahkan ada juga teman-teman kita ada yang ini begitu diiris, dicuci, dipakai, dimakan langsung seperti makan pelem mentah itu untuk rujaan. Ini juga sedang ngetren pengobatan dengan buah mengkudu. Ini yang sudah tua, ini yang masih muda. Nah, ini di kebun tadi ada. Ini saya ambil ya.
Nanti di kebun wisata edukasi ini akan kita lengkapi dengan jenis-jenis obat ini agar bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, semoga penyakitnya lekas sembuh dan kita senantiasa sehat selalu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dipandang bermanfaat, tolong di-share, diinfokan kepada saudara-saudara kita yang lain agar ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Oke, jangan lupa subscribe agar bisa lebih bermanfaat dan nanti pengobatan berikutnya akan muncul di HP panjenengan. Terima kasih. Ya.